Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berbicara tentang masalah lafadz dalam talak, sebenarnya para ulama membagi kepada dua hal, yakni lafadz talak secara sharih atau secara jelas, eksplisit, dan yang kedua adalah lafadz kinai. Apa itu lafadz sharih dan apa itu lafadz kinai? Lafadz sharih yaitu lafadz talak di mana suami ketika melafadzkan talaknya dia tidak membutuhkan lagi adanya niat, nggak perlu ditanya, nggak perlu diklarifikasi lagi ini niatnya talak apa enggak gitu ya. Tetapi lafadznya itu cukup tegas mengatakan si suami mengatakan kepada istrinya, engkau aku talak, atau engkau aku cerai, atau kamu telah aku ceraikan. Misalkan suami berkata ini kepada istrinya, maka itu menjadi lafadz sharih yang tidak perlu ditanyakan beneran ente niatnya beginian, itu sudah sah. Jadi ya, itu sudah jatuh talaknya, itu sudah sah. Namun ada yang kedua namanya lafadz kinai. Pada lafadz kinai ini ya talaknya memerlukan adanya niat pada diri suami. Karena kata-kata yang diucapkan itu tidak menunjukkan pengertian talak itu sendiri. Hal ini tentunya didasarkan dari hadis riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika putri Jaun dihadapkan kepada Rasulullah SAW dan beliau mendekatkan diri kepadanya, maka dia pun berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Lalu beliau Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Zat yang Maha Agung, maka kembalilah ke keluargamu. Hadis riwayat Bukhari dan dalam riwayat yang lain juga ada. Nah, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab lainnya tentang Ka'ab bin Malik yang tidak mau bergabung dalam peperangan, yaitu ketika ada orang yang berkata kepadanya bahwa Rasulullah SAW menyuruh kami menjauhi istrimu. Ka'ab bertanya, aku ceraikan atau apa yang harus aku lakukan? Maka orang itu menjawab, jauhi saja dan jangan sekali-kali kamu dekati. Maka Ka'ab melanjutkan ceritanya, lalu katakan kepada istriku, pulanglah kepada keluargamu. Muttafaq alaih. Nah, kedua hadis di atas ya menunjukkan bahwa kata-kata yang diucapkan bermakna talak. Dan itu tentunya seiring dengan adanya niat yang ada pada diri suami, dan tidak berarti talak jika tidak diikuti dengan adanya niat. Nah, apakah lafadz talak yang seperti ini talak atau bermakna talak atau bukan? Ya, jawabannya tergantung niat atau kebiasaan yang ada di masyarakat gitu ya. Bila kebiasaannya gitu ya, lafadz itu yang digunakan untuk mencerai istri, maka jatuh talak itu. Misalkan, ya sudah, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Nah, kalau sudah ada kata itu dan secara uruf atau secara tradisi masyarakat bermakna talak, bermakna cerai, maka jatuh talaknya. Namun akan lebih terang lagi statusnya kalau itu ditanyakan kepada si suami, apakah maksudnya mentalak atau tidak, menceraikan atau tidak gitu ya. Maka ini perlu ditanyakan ulang, apakah diniatkan sebagai talak atau juga. Nah, begitu juga dengan niat, apakah ketika mengucapkan itu dia berniat menceraikan atau tidak. Sedangkan talak 3 itu tidak terjadi sebelum jatuhnya 1 dan 2. Misalkan seorang mengatakan talak 3 gitu sekaligus gitu ya. Kalau kata 4 mazhab itu jatuh talaknya sebagai talak 3, tapi tidak menurut yang lainnya dianggap sebagai jatuh talak 1 gitu ya. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan talak 3 ya itu seperti yang dikatakan jumhur, itu jatuh sekaligus. Namun pendapat yang kuat mengatakan ya harus tunggu satu persatu gitu. Bila sekali mentalak istri, maka jatuhlah talak 1 gitu ya. Kalau sekalipun itu masuk dalam ucapannya adalah talak 3 gitu ya. Maka kalau versi pendapat yang mengatakan jatuhnya talak 1 seperti Ibnu Taimiyah misalkan, ya maka jatuhnya sebagai talak 1 kalau sebelumnya belum pernah mentalak gitu ya. Namun jumhur ulama mengatakan jatuh talaknya gitu. Ya, maka selama masa-masa itu ya ketika ada perkataan, ya ada perkataan, entah perkataannya itu menjurus langsung secara eksplisit atau tidak. Nah, di sini kita lihat kalau si suami mengatakan
engkau aku talak, engkau aku cerai, maka itu namanya lafadz yang sharih dalam talak, yang mana tidak perlu ditanyakan lagi kamu niat beneran atau tidak. Sudah, itu sudah dianggap sebagai talak, jatuh talaknya, ya. Apalagi di hadapan hakim. Kalau di hadapan hakim ya langsung jatuh talaknya. Adapun kalau kata-katanya masih menggunakan kalimat-kalimat kinai, ya misalkan pulang saja kamu, jangan tinggal di sini lagi, engkau tidak lagi bersamaku. Nah, itu kan masih ngambang tuh kata-katanya, butuh makna yang jelas. Ini maksudnya apa nih? Diusir apa ditalak nih gitu ya. Jadi harus ditanya dulu gitu ya. Atau kalau memang dalam tradisi masyarakat dikenal sebagai talak, ya jatuhlah talaknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini cukup menjadi penjelas untuk kita semuanya, dan semoga kita terhindar dari hal ini gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa qulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.